Kerajinan anyam merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki manusia sejak zaman prasejarah. Saat itu, rupa-rupa hasil kerajinan anyam dipakai untuk memenuhi kebutuhan sandang dan alat pendukung hidup sehari-hari. Kerajinan anyam terus berkembang hingga saat ini. Bahkan, hasil kerajinan anyam sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tikar tradisional merupakan salah satu hasil kerajinan anyam. Meski bentuk anyamannya sederhana, namun tikar memiliki banyak kegunaan. Lembaran hasil anyaman tangan manusia ini dapat digunakan sebagai pengalas saat duduk. Tikar tradisional juga bisa dipakai sebagai pengalas tidur, serta penggunaan untuk berbagai aktivitas lainnya. Kalau macam ada tamu, ada orang yang datang di rumah begitu baru kita buka. Untuk mereka duduk, sambil mereka cerita, makan. Kalau ada yang mau datang untuk mau tidur, kita juga buka untuk dan tidur. Yosepina Hara adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang petani. Ia tinggal di Kampung Viane, Distrik Ayamaru Tengah, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Sebagai petani, Yosepina akrab dengan lingkungan dan alam sekitar. Aneka sumber daya yang banyak tersedia di alam sekitar menjadikannya seorang penganyam tikar yang handal. Keterampilan menganyam tikar dipelajari Yosepina dari orang tuanya. Mama dulu anyam ini, mama ikut dari duduk saja baru lihat mama dia anyam. Kita tinggal di Dusun Hara, kami punya dusun sendiri. Dusun itu nama Dusun Hara. Lihat mama kita togok sagu di sana, jadi mama itu dia pergi ambil, datang duduk anyam, lalu saya ikut saja begitu. Ikut lihat-lihat begitu, paginya saya pergi ambil daun tikar juga datang. Lalu saya kasih bersih duri, lalu saya jemur dia sedikit, lalu saya ambil langsung duduk anyam begini. Saya tahu dari situ. Tikar tradisional terbuat dari anyaman daun maupun serat tumbuhan. Oleh sebab itu, tekstur permukaannya memiliki motif yang khas. Bahan baku yang digunakan Yosepina untuk menganyam tikar adalah daun pandan duri. Pohon pandan duri adalah tumbuhan dari kelompok Pandanus yang memiliki nama Latin Pandanus tectorius. Daun pandan duri dipakai sebagai bahan baku pembuatan tikar tradisional karena memiliki ukuran yang lebar, panjang, dan kuat. Pohonnya tumbuh secara liar di hutan, terutama di sekitar aliran air. Panjang daunnya bisa mencapai 1 hingga 2 meter. Teksturnya tebal dan keras. Sebagai bahan baku utama pembuatan tikar, pandan duri lebih dikenal dengan sebutan daun tikar. Setelah dipotong, daun tikar dibersihkan terlebih dahulu. Duri pada tepi daun dikikis agar tidak melukai tangan saat penganyaman. Tulang daun juga dikikis dan dibuang.
Satu helai daun yang dipotong nantinya dibelah menjadi minimal 4 bagian. Supaya memudahkan pemuatan dari dalam hutan, daun tikar yang panjang kemudian dilipat atau digulung dan dimasukkan ke dalam wadah untuk selanjutnya dibawa pulang dan dikerjakan di rumah. Kantong ini tuh kita pakai kayak buntu isi keladi, isi petatas, isi kasbi, isi pisang, pokoknya isi apa yang kita bawa, sayur. Kita kayak bun bawa itu. Lalu kita sudah dapat daun tikar atau pohon daun tikar. Kita bahasa Maibrat kain. Jadi kita ambil 2 pohon dan kita lipat isi taruh di kantong dan kita kembali dari dalam sudah keluar menuju jalan. Aspal. Setelah orang mau kantor di situ. Proses selanjutnya adalah menjemur daun tikar. Metode yang digunakan Yosepina bergantung pada musim. Saat musim hujan dan intensitas matahari tidak maksimal, maka daun tikar yang masih basah hanya dijemur selama 1-2 jam untuk melenturkannya. Setelah itu, daun tikar dapat langsung dipakai untuk menganyam terlebih dahulu. Setelah dianyam, lembaran tikar lalu dijemur hingga kering. Namun jika cuaca cerah dan intensitas cahaya matahari cukup banyak, maka daun tikar dijemur terlebih dahulu selama 2-3 hari hingga kering, kemudian dianyam. Kasih bersih dia punya, ini dia punya urat. Urat yang kasih bersih ini. Lalu kasih bersih, buang dia. Dibawa langsung anyam buat tikar. Ini mulai anyaman pertama ini. Ini tuh mama atur begini. Lalu patah ini tarik dia ke belakang, kasih naik dia ini. Patah dia kasih masuk ini lagi begini. Dari awal tuh bikin begini. Terus dari awal tuh begini sampai panjang seperti begitu. Kita putar. Lembaran tikar tradisional berbentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Karena itu, anyaman diawali dengan membentuk salah satu sudut.
Yosepina hanya menganyam tikar polos dan tidak menggunakan pola khusus untuk membentuk motif tertentu. Daun tikar juga tidak diberi warna khusus, sehingga tikar yang dihasilkan berwarna asli seperti daun pandan duri yang sudah kering. Untuk menganyam satu lembar tikar seorang diri, Yosepina membutuhkan waktu selama kurang lebih 1-2 hari. Jika tikar berukuran besar, maka pekerjaan menganyam dapat dilakukan lebih dari 1 orang. Sama seperti anyaman benda lain, anyaman tikar juga harus dikunci jika sudah terbentuk sesuai dengan desain atau ukuran yang diinginkan. Tikar tradisional hasil anyaman Yosepina digunakan sendiri. Ada pula yang dijual. Jika dijual, satu lembar tikar dihargai 50 sampai 100 ribu rupiah, tergantung pada ukuran. Yosepina tidak memasarkan tikar anyamannya secara khusus. Ia hanya menunggu pesanan dari kerabat atau koleganya. Seiring perkembangan zaman di mana masyarakat sudah beralih menggunakan karpet buatan pabrik, Yosepina pun menganyam tikar jika ia membutuhkannya atau jika ada pesanan khusus dari orang lain. Karena itu, ia tidak lagi menggantungkan pendapatan hidup dari hasil penjualan tikar tradisional yang dianyamnya. Tikar nih biasa kita kerja, mama anyam itu jual. Jadi ada yang pesang. Jadi mama anyam tikar nih, satu tikar itu 50 ribu. Kalau yang besar berarti 100. Kalau sedan ada yang 70. Tikar ini dia bagus, kebutuhan kita. Keluarga sehari. Macam mama dulu tuh jual, ambil begitu jual, tapi sudah mau datang perkembangan begini, lalu mama setelah bisa bikin yang jual terus begitu. Jadi sering-sering saja mama ambil. Meski dibuat dengan keterampilan khusus, namun harga jual selembar tikar tradisional berbanding terbalik dengan proses pembuatan yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, hingga peralatan. Jika lembaran tikar tradisional diolah lagi menjadi bentuk-bentuk lainnya seperti hiasan dinding, kotak tisu, tas, topi, atau aksesoris busana lainnya, maka harga jual akan lebih tinggi. Dengan demikian, maka potensi pendapatan Yosepina akan lebih banyak berbanding lurus dengan keahlian dan pengabdiannya untuk menjaga salah satu warisan budaya turun-temurun itu.